Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1862 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 42 sampai ayat 51. Di bawah perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para alanya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Lalu berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan tentang kemenangan Daud
melawan pahlawan Filistin yang bernama Goliat. Daud yang tadinya tidak diperhitungkan. Firman Tuhan ini katakan bahwa dia ini masih kemerah-merahan, masih muda, masih belum punya pengalaman dalam berperang. Makanya ketika dia ada di arena perang itu, kakaknya yang bernama Eliab memarahi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud yang tadinya tidak diperhitungkan manusia, hanya dianggap sebelah mata, dianggap remeh orang-orang di sekitar. Bukan hanya Filistin, tapi orang Israel sendiri, saudara-saudaranya sendiri meremehkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat dari firman Tuhan ini cerita nyata bagaimana Daud yang tadinya dianggap sebelah mata itu, tidak diperhitungkan itu, berhasil mengalahkan Goliat yang adalah pahlawan orang Filistin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita dapat mengalahkan Goliat? Yang di dalam hidup kita, Goliat ini bisa berarti masalah-masalah yang besar yang mungkin mengintimidasi kita. Saudara, mari kita belajar dari Daud. Bagaimana dia bisa menang menghadapi Goliat yang adalah tentara, panglima perang, pahlawan perang dari orang-orang Filistin. Saudara, yang pertama kita lihat dalam firman Tuhan ini, Daud tidak takut dengan Goliat karena Daud tahu Tuhan menyertai Daud. Amin. Saudara perhatikan ayat 32 sampai ayat 35, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia di sini dimaksudkan Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, dia menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, Daud tidak mengenal rasa takut dalam dirinya berhadapan dengan Goliat yang tingginya 6 hasta lebih sejengkal. Ukuran kita itu satu hasta itu 45 cm, berarti tingginya ini 270 cm atau hampir 3 meter lah. Sementara Daud itu kan masih kemerah-merahan. Kalau bisa dikatakan ini dia baru mau masuk ke masa remaja, pemuda remaja, masih sangat-sangat muda. Tapi saudara lihat, Daud tidak ada rasa takut sedikit pun menghadapi pahlawan orang Filistin yang bernama Goliat itu. Dia tidak takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali kita ketika kita berhadapan dengan masalah, kita mulai khawatir, kita mulai timbul rasa takut. Saudara, inilah yang membuat kita tidak dapat mengalahkan Goliat, tidak dapat keluar dari masalahmu. Kenapa? Karena rasa takut yang lebih besar menguasai dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar dari Daud. Daud gak ada rasa takutnya, karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Amin. Nah, dari Daud ini kita belajar bahwa pengalaman-pengalaman Daud ketika dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, dan dia seringkali berhadapan dengan binatang buas, dan di sana rupanya dia belajar
dia diajar, dia dilatih Tuhan. Sebelum dia berhadapan dengan Goliat, Tuhan sudah melatih dia melalui perjalanan hidupnya. Amin. Saudara, banyak di antara kita sudah melewati masa-masa sulit dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan itu Tuhan sedang memproses kita, melatih kita untuk kita cakap ketika kita berhadapan dengan Goliat, dengan masalah yang besar yang akan kita hadapi, saudara. Tuhan sudah melatih kita terlebih dahulu menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan kita sudah melihat, menyaksikan sendiri bahwa di masa-masa sulit sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itu yang harus kita tanam di dalam hati kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita orang percaya. Amin. Dan ketika kita sadar diri bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia adalah Allah yang setia, maka kita akan berani mengatakan kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang berani lawan kita? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang ada pada diri Daud yang masih muda, yang masih kemerah-merahan, yang belum punya pengalaman berperang itu. Dia meyakini dalam dirinya bahwa Tuhan menyertai Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita orang percaya, maka kita akan melihat Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa, spektakuler, dahsyat, hebat, luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Seperti yang Tuhan kerjakan di dalam Daud, demikian juga Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Asal kita berani menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Jangan lari dari kenyataan. Hadapi. Kita harus yakini dalam diri kita bahwa Tuhan menyertai kita melalui kejadian-kejadian, masalah demi masalah yang kita hadapi di masa lalu. Di sanalah Tuhan memproses kita, melatih kita untuk kita terjun di dalam dunia yang keras ini dan kita keluar jadi pemenang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus tahu bahwa Tuhan adalah Immanuel. Dia menyertai kita dalam suka maupun duka. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan yang sama yang menyertai Daud, Dia yang menyertai saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat dan Daud menang. Yang kedua, Daud percaya dengan iman bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Haleluya. Saudara lihat ayat 46 dan ayat 47. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan perkataan Daud ini. Ini perkataan iman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang saat ini sedang berhadapan dengan Goliat, mungkin itu dengan masalah yang besar, mungkin itu sakit penyakit yang begitu berat saudara hadapi saat ini, atau masalah lain yang saudara dengar dan itu sangat menekan, mengintimidasi saudara, sama seperti yang dilakukan Goliat kepada Israel. Saudara, belajar dari Daud, perkatakan dengan iman. Amin. Ini kan belum terjadi apa yang dikatakan Daud ini, bahwa dia akan mengalahkan Goliat dan memenggal kepalanya. Itu kan belum terjadi. Tapi saudara lihat, itu adalah perkataan iman. Dan apa yang dikatakan Daud itu, oh haleluya, betul-betul terjadi. Amin. Dan itu terjadi, saudara. Saudara perhatikan di ayat 51 di sana. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu apa? Menghabisi dia.
dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik. Kita harus hadapi segala sesuatu itu dengan iman. Pertanyaannya sekarang, saudara, dari mana kita mendapatkan iman itu? Dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Amin. Apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, itu menumbuhkan iman kita. Firman Tuhan berkata, kalau iman kita sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu baca firman Tuhan, kita mengimani firman Tuhan itu, maka masalah sebesar apapun yang ada di depan kita, kita akan sanggup hadapi dan kita akan keluar menjadi pemenang. Apa yang kita imani dan aminkan, firman Tuhan katakan, terjadilah menurut imanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar percaya kepada Tuhan dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, dengarkan. Mari kita mau percaya itu, kita mau meyakini itu. Kita memang betul-betul menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika kita menjalani kehidupan kita dengan iman, kita mulai memperkatakan dengan firman, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti apa yang Daud katakan kepada Goliat dengan iman, dan itu yang terjadi. Haleluya. Saudara yang sakit, imani saudara sudah sembuh. Amin. Saudara yang mandul sekalipun, kata dokter, saudara harus meyakini kata firman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya berdoa saudara yang mandul, yang belum punya anak, sudah bertahun-tahun menikah, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Saya perkatakan dengan iman. Saudara yang mendengar katakan amin. Imani dan aminkan itu, maka itu yang akan terjadi. Haleluya. Yang ketiga saudara, Daud mengalahkan Goliat tanpa pedang, hanya dengan umban, atau bisa saya sebut ketapel saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini di ayat 49 sampai ayat 50, perhatikan. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Haleluya. Saudara, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud tidak bersenjatakan sama seperti dengan Goliat. Dia hanya membawa batu dan umban. Saya mau katakan begini, Tuhan akan memakai saudara dan saya dengan apa yang ada di tangan kita. Amin. Keahlian saudara dapat mengalahkan Goliat yang ada di depan saudara. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu bisa Tuhan pakai saudara. Amin. Untuk mengalahkan musuh yang ada di depan saudara. Tuhan sudah memberikan kita masing-masing talenta. Tuhan sudah memberikan kita satu bakat, satu kelebihan daripada orang-orang lain, saudara. Tuhan memberikan kita masing-masing kelebihan itu. Dan Tuhan mau kita memakai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalahkan Goliat-Goliat yang ada di depan saudara dengan keahlian saudara. Mungkin saudara bisa buat kue, saudara. Dengan membuat kue, saudara sukses dengan membuat bisnis itu. Akhirnya saudara dapat mengalahkan Goliat atau masalah kemiskinan yang sedang menghampiri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa keahlian saudara? Gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Izinkan Tuhan pakai apa yang saudara punya, apa yang saudara bisa, apa yang saudara tekuni itu untuk mengalahkan Goliat-Goliat
atau masalah-masalah yang ada di depan saudara. Dan saya percaya saudara, Tuhan akan memakai saudara sama seperti Tuhan memakai Daud. Tuhan akan jadikan saudara umat yang lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Hari ini kita belajar dari Daud. Ketika dia berhadapan dengan Daud, dengan masalah, persoalan, pergumulan yang begitu besar, perhatikan, Daud tidak takut dengan Goliat, karena Daud tahu Tuhan menyertai Daud. Amin. Saudara, masalah sebesar apapun di depan saudara, saudara harus tahu ini, Tuhan menyertai saudara. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang berani lawan kita? Kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Yang kedua, Daud percaya dengan iman bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Sudah perhatikan kata-kata Daud sebelum dia bunuh Goliat. Dan itu yang terjadi. Itu yang saya sebut perkataan iman. Mulai dari sekarang, perkatakan iman. Amin. Dari mana kita dapat iman itu? Selalu baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, maka imanmu akan tumbuh. Haleluya. Dan yang ketiga, Daud mengalahkan Goliat tanpa pedang, hanya dengan apa yang ada di tangannya. Amin. Hanya batu dan ketapel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa memakai apa yang ada pada saudara. Tuhan tidak memaksa kita, untuk punya bisnis harus punya modal ini dan itu, kalian ini dan itu. Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa, mulai dari apa yang ada di tangan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang luar biasa, yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Jadikan mereka pelaku-pelaku firman. Maka Tuhan terus memberkati dalam hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Allah dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.